Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Satria Pangembara, mahasiswa TBG Universitas Negeri Padang untuk gelombang 3 Prodi Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan untuk memenuhi tugas UKIN Uji Kinerja PPG gelombang 3. Seperti apa video pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita lihat video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua. Berarti tetap semangat ya hari ini ya? Semangat? Semangat. Ada yang lemas? Ya, Pak. Oke ya. Semuanya semangat ya? Semangat. Semangat biar apa yang nanti kita pelajari hari ini dapat terserap semua. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Silakan salah satu pimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi dulu, akan absen pengantar untuk mengetahui siapa yang berangkat dan siapa yang berangkat, sehingga Bapak dapat mengisi di Google Form untuk absensi kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus mengisi, meskipun hari ini berangkat, di Google Classroom kalian sudah Bapak siapkan untuk absensi perharinya yang berangkat, karena yang berangkat itu dibagi beberapa shift. Jadi kalian itu Bapak udah buat linknya, jadi pertanggalnya udah Bapak buat, tinggal kalian absen. Selain absen secara langsung tatap muka, tapi melalui Google Form juga kalian harus mengisi absensi, gitu ya Mas ya? Mas Ali Iksan, Mas Ade Rizky, Dani Amrullah, Hanif Arafat, Imam Nuristi, Jaman, Karisma. Ya, untuk kelompok yang berangkat hari ini, alhamdulillah hadir semua. Semoga kalian tetap semangat, tapi biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, enaknya kita yel-yel sebagai penyemangat kita. Masih ingat ya? Dari kita ya? Siapa yang mau pimpin dari kita? Siap, Pak. Silakan Mas Karisma, pimpin teman-temannya. Siapa kita? Siapa kita? BSM. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, biar apa yang kita pelajari nantinya itu akan terserap semua. Kemudian sebelum masuk ke pelajaran hari ini, untuk pertemuan berita sebelumnya itu kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan perawatan pada sistem pengapian AC CDI. Selain itu, untuk mengulas materi sebelumnya, ada yang tahu? Ada yang menyampaikan materi yang sudah pernah kita pelajari minggu lalu itu apa saja? Siapa yang menyampaikan? Iya, Mas Alizan. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang komponen sistem pengapian dan fungsi dari masing-masing komponen pada sepeda motor. Komponen dan fungsi dari masing-masing komponen. Selain itu, apa lagi? Siapa? Ya, silakan. Jenis sistem pengapian pada sepeda motor. Jenis sistem pengapian. Untuk jenisnya ada berapa? Dua. Ada 2. Yang pertama pengapian jenis AC. AC, CDI, dan yang satunya CDI. Selain tadi jenisnya, apa lagi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, silakan Mas. Perawatan sistem pengapian AC CDI. Perawatan sistem pengapian, kemarin kita sudah praktek, sudah melakukan pemeriksaan pada komponen sistem pengapian AC CDI. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita itu bagaimana nantinya kalian dapat mengetahui cara perawatan sistem pengapian pada jenis pengapian DC CDI.
Itu yang pertama. Yang berikutnya, bagaimana nanti kalian dapat menganalisis kerusakan yang terjadi pada sistem pengapian DC CDI. Kemudian tujuannya bagaimana nanti kalian dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan yang kalian lakukan. Itu apa saja sih kesimpulannya? Nah itu. Terus berikutnya, bagaimana kalian dapat membuat rangkuman, mereview, merangkum apa yang sudah kalian lakukan, dibuat laporannya, terus nanti kalian menyampaikan hasil pemeriksaan yang kalian lakukan. Nah itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan materi pembelajaran kita hari ini, nanti pembelajaran kita yaitu perawatan sistem pengapian arus DC CDI. Jenisnya di DC CDI. Karena kemarin kita udah AC CDI. Nah sekarang kita mempelajari bagaimana perawatan sistem pengapian DC CDI. Masa ada dua jenis, kalian mempelajarinya satu kan kayak nggak adil gitu ya mas ya? Iya. Biar adil, dua-duanya kita pelajari sehingga pengetahuan kita semakin bertambah. Apalagi kita di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita itu ada beberapa jenis kendaraan yang masih beroperasi atau digunakan, baik jenis pengapian AC CDI maupun jenis pengapian DC CDI. Nah Bapak, sebelum kita melakukan perawatan unit kendaraannya, Bapak ingin coba menanyakan beberapa poin kalian. Coba bagaimana menurut pendapat kalian mengenai dua jenis sistem pengapian ini menurut kalian? Coba kalian menganalisis. Kira-kira lebih banyak keuntungan menggunakan jenis pengapian AC CDI atau DC CDI? Silakan kalian bisa mencari jawabannya, mencari informasinya melalui handphone kalian. Bisa melihat di YouTube, bisa menggunakan di Google, itu terserah kalian. Tapi bagaimana yang paling penting, bagaimana kalian dapat menyimpulkan, memahami materi yang kalian dapatkan di internet. Jangan hanya membaca tapi nggak tahu, orang paham, nggak paham sama sekali apa yang dimaksud di tulisan yang kalian baca di internet. Nah sebenarnya Bapak mau menggunakan proyektor untuk menampilkan materi kita hari ini. Cuman kebetulan pada hari ini itu pas pertemuan kalian itu mati lampu. Jadi untuk proyektornya nggak bisa digunakan. Ya makanya Bapak menggunakan di sini media pembelajarannya laptop, buku modul, terus kalian juga menggunakan handphone kalian untuk menggali informasi yang ada mengenai troubleshooting ataupun perawatan sistem pengapian DC CDI. Silakan kalian manfaatkan handphone kalian untuk mencari informasi. Bapak kasih waktu 5 menit mengenai materi, atau mungkin kalian bisa membaca materi yang Bapak kirim di Google Classroom kalian. Itu Bapak udah kirim tadi pagi materi mengenai sistem pengapian DC CDI. Kalian juga bisa mencari referensi dari situ untuk menganalisis, untuk mengetahui bagaimana cara perawatan sistem pengapian DC CDI. Silakan dicari informasinya, dibaca. Ya, tadi kalian sudah mencoba menggali informasi mengenai perawatan sistem pengapian DC CDI. Paling nggak kalian sudah punya gambaran apa yang membedakan antara dua jenis sistem pengapian antara AC CDI dan DC CDI. Keuntungannya lebih banyak yang mana? Komponennya pun perawatannya mesti ada perbedaannya di sini. Ya enggak? Ya. Tadi Bapak udah kasih contoh. Di lingkungan sekitar kamu ada dua jenis kendaraan.
Yang satu menggunakan jenis pengapian ACCDI, yang satu menggunakan jenis pengapian DCCDI. Menurut kalian, apabila kalian nanti ditanya di orang sekitar rumah kamu atau mungkin ada terjadi kerusakan pada dua jenis pengapian ini, diharapkan kalian kan bisa menjawab dan juga bisa memperbaiki. Nah, kira-kira dua jenis pengapian ini perbedaan yang paling mencolok di apanya, Mas? Sumber arus utamanya, Pak. Dari apa? Sumber arus utamanya. Kira-kira dari sumber arusnya yang membedakan apa? Dua jenis ini. Yang AC menggunakan sumber arusnya dari sumber, Pak. Dari sumber. Putaran mesin. Terus yang DC dari baterai. Yang DC dari baterai. Silakan yang lain lebih aktif lagi buat bertanya. Jangan beberapa anak. Saya Bapak harap biar yang berangkat kali ini itu diberi pengetahuan yang lebih, diberi motivasi yang lebih, biar kalian itu mudah dalam menyerap dan mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, tadi ada jawaban teman kamu mengenai dua jenis ini, dua jenis pengapian antara ACCDI dan jenis pengapian DCCDI. Tadi teman kamu bilang, Pak, perbedaan yang mencolok dari sumber arusnya, Pak. Nah, emang apa, Mas? Tadi kan gitu. Nah, teman kamu juga menjawab, oh Pak, yang ACCDI ini sumber arusnya dari sepul atau terpengaruh dari putaran mesin. Nah, yang satunya, Pak, itu sumber arusnya baterai, Pak, sumber arus utamanya. Ini perbedaan yang paling mendasar. Itu perbedaan mengenai sumber arusnya. Kalau komponennya, ada perbedaan nggak? Ketika nanti kalau melakukan perawatan, ada nggak komponen yang di ACCDI itu diukur atau dilakukan perawatan di DCCDI enggak? Komponen apa? Tadi kan udah ada perbedaannya sumber arusnya. Berarti ada beberapa komponen yang enggak dilakukan pemeriksaan pada DCCDI. Itu apa? Sumber arusnya berarti yang masih sepul. Berarti kalian nanti tidak perlu melakukan pemeriksaan pada sepul, karena kalian sudah melakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan hari ini kalian melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian jenis DCCDI yang sumber arusnya dari baterai. Jadi yang dilakukan perawatan nanti berarti komponennya apa saja? Baterai, terus spring, terus koil, terus busi, terus kunci kontak. Nah, komponen ini yang nanti kalian melakukan perawatan. Dan tidak hanya melakukan perawatan, kalian harus menganalisis kerusakan pada unit atau media praktek yang kalian nanti gunakan. Kenapa? Karena dua unit ini yang kita gunakan ini udah Bapak lakukan troubleshooting, udah Bapak kasih trouble masing-masing unit ini. Nanti tugas kalian masing-masing kelompok itu mencari, menganalisis dan melakukan perawatan pada media atau unit sepeda motor yang udah Bapak trouble. Gitu ya. Jadi jangan hanya kalian perawatan A, B, C, D, tapi yang paling penting ketika kalian menjumpai di kehidupannya atau di sekitar kalian ada yang mengalami motor trouble pada sistem pengapiannya, kalian dapat menganalisis dan memperbaiki. Itu yang paling utama, karena pengetahuan ini yang kita gunakan nanti pada kehidupan sehari-hari kita. Jelas, Mas? Jelas. Masih semangat? Semangat. Dan jangan lupa ketika kalian main di sekitar kalian, ingat jaga jarak, protokol kesehatan juga. Bapak selalu mengingatkan baik lewat WhatsApp untuk kalian menjaga selalu kesehatan kamu, jangan begadang terus. Nanti pengaruhnya apa di kesehatan kamu? Kalau kamu nggak sehat, kamu nggak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal, baik itu secara daring maupun tatap muka atau luring. Gitu ya, Mas? Iya.
kerusakan pada sepeda motor yang ada di sekitar kamu. Bapak akan menceritakan. Di sekitar kamu lagi jalan-jalan, kamu menjumpai seorang perempuan lagi mendorong motor. Ketika kamu berhenti, ya, kamu menanyakan pada perempuan tersebut, Mbak, kenapa nggak bisa dinyalain? Katanya nggak bisa di-starter. Nah, dari kasus yang Bapak sampaikan ini, motor nggak bisa di-starter. Kira-kira menurut kamu apa yang rusak? Dinamo starter bisa. Apa lagi? Baterai bisa. Terus? Busi mati bisa. Terus? Kunci kontaknya rusak bisa. Jadi kemungkinan ini ya banyak kemungkinan yang menyebabkan motor itu nggak bisa di-starter. Ada busi, ada dari bahan bakar dan lain-lain. Nah, tugas kamu menganalisis, mencari kerusakannya di mana. Kalaupun terjadi kerusakan, komponen apa yang rusak? Apa dari sistem bahan bakarnya, apa di pengapaiannya? Itu kamu cari, itu tugas kamu. Begitu juga nanti ketika kamu praktek, kamu mencari trouble. Bapak nggak bilang, meskipun pelajaran Bapak ini sistem pengapian, Bapak nggak bilang ini yang rusak sistem pengapiannya. Itu tugas kamu nanti, tugas masing-masing kelompok. Menganalisis, coba dianalisis, coba kamu berpikir bagaimana. Referensinya dari mana, Pak? Referensinya dari modul yang Bapak kirim di Google Classroom kamu. Terus kamu bisa cari referensi juga di internet, bisa di YouTube. Nanti ketika kamu menjumpai trouble, kamu mencari referensi, aktif mencari referensi, langsung. Jangan apa aneh, maksudnya gitu ya. Tapi kamu harus lebih mencoba aktif mencari informasi untuk menyelesaikan tugas ini, tugas praktek. Karena apa? Penilaian nanti Bapak ambil ada 3 penilaian. Yang pertama itu ada pengetahuan, ini Bapak ambil dari ulangan. Ketika selesai mengerjakan pelajaran tiap adanya, tiap babnya itu kita selalu melakukan penilaian mengerjakan soal pilihan ganda. Itu untuk menilai pengetahuan. Terus untuk sikap, nanti ketika kamu praktek, bagaimana cara kamu praktek, terus kedapatan kamu hadir di awal tadi, terus bagaimana kamu melakukannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur SOP yang ada atau belum. Itu untuk Bapak menilai cara sikapnya. Terus untuk keterampilannya sama, hasilnya, caranya, hasilnya udah bener belum, cara kamu menyimpulkan udah bener belum, cara kamu, posisi kamu praktek udah bener belum. Nah, itu nanti untuk keterampilan. 3 aspek yang Bapak nilai. Nanti Bapak nilai ketika proses kamu melakukan praktek. Jadi Bapak harap kamu melakukan praktek itu serius, teliti, terutama teliti dalam melakukan, menyimpulkan, dan memperbaiki. Jelas, Mas? Ada pertanyaan sebelum kita melakukan praktek? Cukup ya? Cukup. Nanti silakan kalian melakukan praktek. Hasilnya kalian tulis di report yang sudah Bapak bagikan. Ditulis di situ. Nanti masing-masing kelompok maju perwakilan satu-satu untuk menyampaikan hasil perawatan yang kamu lakukan, hasilnya bagaimana dan kesimpulannya bagaimana. Dan nanti juga hasil itu kalian unggah, kalian tulis di Google Form yang Bapak kirim di Google Classroom kamu. Tulis di situ hasilnya. Jelas ya, Mas? Jelas. Kalau jelas, praktek kita bisa mulai dari sekarang.
Ini pengukuran kunci kontak. Iya. Ini lagi bongkar apa, Mas? Bongkar Busi, Pak. Pemeriksaan yang dilakukan apa? Di komponen mengukur celah busi, Pak. mengukur celah busi sama percikan api. percikan bunga api ya. Nanti untuk celahnya menggunakan filler G, kita mengukur, lihat spesifikasinya biar kamu bisa menyimpulkan kerusakannya atau standarnya ya. Iya, Pak. Ini pemeriksaan yang dilakukan apa, Mas? Ini untuk mengecek tahanan primer koil, Pak. Teman koil. Standarnya berapa? Standarnya 0,5 ohm sampai 1 ohm. Itu berapa hasilnya? Hasilnya berapa, Mas? 0,6 0,6. Selain tahanan primer, selanjutnya tahanan sekunder. tahanan sekunder. Standarnya berapa? 7,2 sampai 8,8 kilo ohm. 8,8-nya berapa? Nanti kamu tulis di rapot cek kamu gitu ya, Mas ya. Iya, Pak. Ya. Setelah tadi kita melakukan praktek pada unit sepeda motor atau media prakteknya, silahkan kalian menyampaikan di depan tentang kesimpulan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Ya, maju ke depan. Ya. Hasil pemeriksaan dari kelompok 1 yang pertama adalah memeriksa baterai atau perawatan baterai. Pada kondisi ini baterai dalam keadaan baik, yaitu dengan ukuran 11,4 volt. Kemudian memeriksa busi pada kondisi baik, yaitu yang api berwarna biru dan celah 0,6 mm sesuai dengan standar. Kemudian pemeriksaan ignition coil atau tahanan primer coil dan tahanan sekunder coil. Di sini tahanan primer coil berada pada 0,6 ohm atau sesuai dengan tahanan kumparan primer standar, yaitu 0,5 ohm sampai dengan 1 ohm. Kemudian tahanan sekunder coil berada pada kondisi yang baik, yaitu 7,6 kilo ohm sesuai dengan standar, di mana standarnya adalah 7,2 kilo ohm sampai dengan 8,8 kilo ohm. Yang selanjutnya yaitu kunci kontak. Kunci kontak dalam kondisi baik, di mana masih bisa digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus. Sekian hasil dari pemeriksaan kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Cara mengukur tahanan sekunder coil.
yang pertama dilakukan adalah mengkalibrasi atau mengkalibrasi multitester dengan cara menentukan ukuran yang akan dites, itu dengan skala kilo ohm. Kemudian setelah dikalibrasi, kabel positif pada multitester bisa langsung ditempelkan kepada kabel koin, yaitu kabel positif. Kemudian kabel negatif dari multitester bisa ditempelkan ke masa atau ground dari koin. Kemudian selanjutnya pasti akan muncul angka dari pengukuran tersebut. Bagaimana? Cukup? Jelas ya? Jelas. Ada yang mau menambahkan dari jawaban dari kelompok 1? Cukup ya? Cukup. Terima kasih kelompok 1. Kemudian selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau menyampaikan pemeriksaan yang tadi saya lakukan bersama kelompok saya. Yang pertama, saya melakukan pemeriksaan dan perawatan baterai. Hasil yang saya periksa, baterai berada pada tegangan 12 volt, yaitu baterai cukup baik. Dan yang kedua pemeriksaan kunci kontak. Kunci kontak juga masih baik karena bisa menghubungkan dan memutus arus. Dan yang ketiga, pemeriksaan koin pengapian, yaitu satu, kita mengecek tahanan primer, yaitu hasil yang kita dapat yaitu 0,7. Dan yang kedua, tahanan sekunder, yaitu kita mendapatkan hasil 7,5. Dan yang keempat, kita melakukan pemeriksaan busi, dan yang kita dapat yaitu celah busi berada dalam 0,6. Cukup sekian. silakan kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya? Mas, mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara mengukur celah busi? Mengukur celah busi, menggunakan alat dan sebenarnya 0,6 sampai 0,7 mm. Ada yang mau menambahkan yang lain? Caranya bagaimana? Mas Hanim dari Badan Lamun. Mas Hanim mau menambahkan? Atau siapa yang mau menambahkan? Silakan. Mas Alizan atau kelompok 1 mau menambahkan jawaban teman kamu cara mengukur celah busi? Iya. Dengan cara mengambil busi, kemudian mengambil alat ukur yaitu pilarki pada skala 0,6 atau 0,7 sesuai standar, dimasukkan pada celah busi. Apabila ukurannya sudah tepat, berarti busi dalam keadaan baik atau tepat. Berarti kesimpulan tadi kenapa motor itu media praktek yang kita gunakan nggak nyala, berarti kesimpulannya apa yang rusak? Celah busi berarti. Celah businya kurang tepat, gitu ya? Yaudah, terima kasih Mas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi teman kamu masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Tugas Bapak di sini yaitu menyimpulkan apa yang tadi disampaikan dari masing-masing kelompok, mereview. Tadi dua kelompok dengan penemuan yang berbeda-beda, dengan hasil pemeriksaan yang berbeda-beda. Tetapi yang jadi patokan kalian itu SOP-nya, standarnya.
Standarnya berapa? Kira-kira kalau ada batas toleransinya berapa? Yang penting selama enggak keluar dari batas toleransi, insya Allah untuk sistem pengapian pada sepeda motor khususnya DC AC itu dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau sudah melakukan kelompok A, kelompok 1, sudah melakukan pemeriksaan, ternyata tadi ada kabel yang kurang kencang di koilnya, kelompok 2 tadi masalahnya di celah businya. Nah ini yang Bapak mau. Pemeriksaan ini yang bertujuannya untuk mencari penyebab, menganalisis bagaimana kita bisa mengevaluasi, bagaimana kita menyimpulkan, bagaimana kita membuat rangkuman dari apa yang telah kita lakukan. Gitu ya Mas ya? Kira-kira materi hari ini bisa dipahami nggak? Bisa. Dari masing-masing kelompok, tadi kita sudah tukar pikir ya. Kita tukar pikir dari masing-masing kelompok. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat. Materi yang kita ajak pelajari itu yang dapatkan hari ini juga bisa terserap semua. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, materi berikutnya yaitu materi mengenai sistem pengisian. Jadi nanti pertemuan berikutnya sistem pengapian atau sistem pengisian. Untuk modulnya seperti biasa Bapak akan kirim ke Google Classroom kalian. Nanti silakan kalian baca sehingga pada pertemuan tatap mukanya kalian paling kan sudah punya dasarnya, sudah punya gambarannya. Pengisian apa sih, komponennya apa sih, dan lain-lain. Kemudian hasil pemeriksaan yang kalian lakukan hari ini, praktekkan hari ini, jangan lupa kalian isi di Google Form. Linknya sudah Bapak kirim ke Google Classroom kalian. Nah untuk per linknya itu per anak. Meskipun tadi kalian prakteknya per kelompok, tapi untuk hasilnya nanti kalian tulis per anak diisi. Nah di bawahnya itu ada kesimpulan kelompok kalian apa. Jadi pendapat kelompok 1 ini si A, si B, si C, si D, kesimpulannya apa itu jangan lupa ditulis. Itu ya Mas ya? Nah jangan lupa Bapak ingatkan lagi, jaga selalu kesehatan kamu, protokol kesehatan dijaga, jaga jarak, menggunakan masker, jaga kebersihan. Itu jangan disepelekan karena di sekitar kita pun ada yang meninggal dunia karena terjangkit COVID-19. Masih semangat ya Mas ya? Meskipun udah mau selesai ya? Masih ya? Masih. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Semoga kita untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa lagi agar doa penutup ini untuk mengunci materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi doa awal untuk membuka otak kita, memulih kita biar menampung. Nah doa akhirnya untuk mengunci biar ini nggak muncul orang lain lagi, dan nggak keluar mana-mana, jadi tetap di pikiran kamu. Itu ya. Silakan salah satu pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Semoga pengetahuan kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan hati-hati ketika kalian pulang ke rumah, jangan bawa motor kencang-kencang. Takutnya nanti kalian mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan, gitu ya Mas ya?